orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Bahwa perlawanan secara hukum tetap akan kita lakukan. Ya. Lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah berkuasa, ya, Adili Jokowi! dan dipecat oleh Mas Hasto bersama partai, bersama pimpinan partai. Itu lawan kita. Lawan! Bagi para pembenci, Anda kalau mau itu udah nggak usah dibicarakan lagi. Dia kan sudah mantan. Kayaknya selama 5 tahun sampai 2029 kayaknya akan terus. Kayaknya, ya, feeling saya. Tapi ada hukum alam. Akan terus itu maksudnya gimana, Prof? Izin, Ya, Prof. pembenci ini nggak akan berhenti. Oke. Oh, akan marah terus. Cuma Diam ada, aja dibilang cawe-cawe lah ya, ibaratnya. ada sunnatullah. Hukum alam. Hukum alam. Bahasa agamanya sunnatullah. Ya, hukum Tuhan nih. Jadi semakin banyak pembenci, itu akan muncul semakin banyak pemuja. Dan boleh jadi sama banyak. Itu sama banyak antara iblis, setan, sama malaikat itu. Oke teman-teman, semakin menarik saja ya. Kini Hasto, Sekjen PDIP, sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Nah, usai Hasto ditetapkan tersangka oleh KPK, banyak massa atau simpatisan dari PDIP atau anggota dari partai PDIP melakukan demonstrasi di depan gedung KPK. Namun ia juga menyentil bahwa tersangkanya Hasto di KPK ini itu tidak lain adalah karena dikriminalisasi, dipolitisasi, dan masih menyentil soal Jokowi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan seperjuangan semuanya, terima kasih sudah menunggu dengan setia dari tadi pagi. Tentunya ini menunjukkan pada Pak Sekjen kita bahwa dia tidak sendirian, bahwa dia tidak berjalan sendiri, dia tidak berjuang sendiri. Kehadiran kita siang hari tadi sampai malam ini adalah pesan pada Ketua Umum kita bahwa PDI Perjuangan tetap tidak sendirian. Kita tetap bisa bergandengan tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, peristiwa-peristiwa seperti ini sudah berkali-kali dialami oleh PDI Perjuangan. Kita pernah berkali-kali dihajar kiri dan dihajar kanan. Tapi pada ujungnya kita akan menangkan pertarungan ini. Sejarah sudah membuktikan berkali-kali. Kita dihajar kiri, dihajar kanan, jatuh bangun. Tapi di ujung sana kita selalu memenangkan pertarungan politik ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita akan tunjukkan pada seluruh rakyat Indonesia, pada bapak-bapak polisi, pada KPK, bahwa kita adalah partai politik. Kita bukan gerombolan, kita bukan kerumunan. Partai politik harus terpimpin. Betul? Setuju? Sampai hari ini kita akan menunggu instruksi dari Ketua Umum kita apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang disampaikan Pak Magdir ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita rapikan jalanannya. Kalau tidak keberatan, kita kumpulkan sampah-sampahnya sama-sama. Oke? Kita ingin katakan pada semua orang, musuh kita bukan KPK, musuh kita bukan polisi,
Musuh kita bukan tentara, bukan siapa-siapa. Musuh utama kita ketidakadilan yang bisa menjelma dalam berbagai bentuk orang. Jelas ya? Oke, jadi dengan segala hormat saya minta kita akhiri acara malam hari ini. Kita sudah menjaga sekjen dengan sangat baik. Dia tadi saya lihat sangat tegar dan dia katakan pada kami di sini, pada Mbak Ning dan sebagainya, sampaikan pada kader PD Perjuangan tetap jaga untuk selalu hidup dalam semangat yang tidak kunjung padam. Jadi bapak-bapak ibu-ibu pulang ke rumah, istirahat dan konsolidasikan baris kita. Barisan kita, rapatkan barisan, bangunkan semua banteng-banteng yang masih lelap tertidur. Datangi rumah banteng-banteng yang terpencil sambil kita menunggu perintah ketua umum. Setuju? Setuju? Oke, bapak-bapak ibu-ibu, tolong Satgas nanti dibantu, diamankan. Kalau ada pihak-pihak lain yang mau memprovokasi, gak apa-apa, gak usah didengerin. Setuju ya? Setuju ya? Pertemuan kita malam hari ini dilihat langsung oleh ketua umum kita. Kita harus berikan dia cerita bahwa anak-anaknya mungkin nakal, mungkin bandel, tapi tetap terpimpin di bawah komando ketua umum Haja Megawati Soekarno Putri. Setuju ya? Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih buat waktunya. Kalau Mbak Ning mau menyampaikan sesuatu, cukup? Oke, cukup. Kalau begitu, kita rapikan jalannya, kita rapikan semua barisan kita, gak ada bakar-bakaran, gak ada lempar-lemparan. Tugas kita pulang ke rumah, konsolidasi. Sambil menunggu apa perintah ketua umum kita. Setuju? Setuju ya? Kalau kita partai, saya di sini dan Mbak Ning adalah DPP PDI Perjuangan. Sekarang kita minta, DPP PDI Perjuangan meminta pada bapak-bapak dan ibu-ibu pulang dengan tenang. Rapikan lapangan kita, pulang dengan tenang, lanjutkan konsolidasi kita, sabar menunggu perintah ketua umum. Dengan satu keyakinan, kita pasti menang. Merdeka! 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 Kemarin itu ini Prof, ini juga agak membingungkan. Sebelum kita bicara hal yang membingungkan, saya mau tanya, ternyata ada video di sebuah pernikahan, pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi, ya kan? Kemudian ada orang ketiga tuh yang diajak ngobrol oleh mereka berdua gitu kan, beliau berdua ini, dan Pak Prabowo di situ dan Pak Jokowi bercanda soal cawe-cawe. Nah, katanya betulkah mitosnya bahwa orang ketiga itu namanya Jimli Asyidiki, ya ada di situ. Nah, ini kita lihat dulu videonya nih, kita insert. Apa mampir ke Solo, beliau mau cawe-cawe. Bukan saya yang beliau. Cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Bahasa Jawa. Artinya? Ikut-ikutan, saya pengen ikut-ikutan. Obama, semuanya Obama. Apa biasa? Kemarin juga warga negara yang Jawa. Nah itu Prof, coba diceritakan Prof, itu Prof, itu betul Prof Jimli yang ada di tengah-tengah Presiden Jokowi. Ini tukang fotonya yang kurang ajar, dia dari belakang saya itu. Jadi cuma ngelihat rambut saya aja. Iya betul, dia sama saya. Itu kenapa tiba-tiba muncul ada perbincangan soal cawe-cawe itu gimana? Apakah itu bentuk sinisme atau sarkas kepada opini publik yang katanya Pak Jokowi masih cawe-cawe, Pak Prabowo menikmati cawe-cawenya Pak Jokowi? Nah itu kan di kawinannya putranya Pak Hatta Rajasa. Kebetulan besannya kan masih ada hubungan keluarga juga dengan Yusuf Kala, dan saya dari istri saya melalui keluarga Sapiyah.
karena ada adiknya Yusuf Kala yang kawin sama anaknya Kiai Abdullah Syafi'i kan. Nah jadi agak besanan lah gitu. Jadi saya diundang, ya hadir lah kita kan. Di SBY datang, karena SBY juga besanan kan Dengan Pak Hatta. Hatta Rajasa. Jadi saya hadir ketemu Pak SBY. Nah juga ada Jokowi. Jokowi duduk dengan Pak Yusuf Kala. Nah, saya nimbrung aja, duduk situ. Nah nggak berapa lama kemudian Presiden Prabowo datang nyalamin Jokowi kemudian ke SBY. Nah waktu dia nyalami Jokowi, Pak nggak ada, Pak SBY, Pak Prabowo, enggak, Pak JK mungkin JK. lagi ke SBY. Mejanya agak jarak 2 meja gitu. Nah, saya jadi dengan Pak Jokowi didatangin oleh Prabowo ngobrol gitu. Iya. Nah, salah satu obrolannya itu yaitu Pak Jokowi bilang sama saya, karena Pak Prabowo mau ke Solo, bilangnya, saya mau kapan nih mau ke Solo nih? Nanti Pak Jokowi bilang sama saya, nanti kalau ke Solo nanti dibilang cawe-cawe. Ngomongnya ke saya, ya kan? Karena dia ngomong ke saya, ini juga Prabowo juga ngomong, itu apa itu cawe-cawe? Dia nanya sama Pak Jokowi, dijawab, itu apa namanya? Ikut-ikutan. Iya itu apa masa lalu? Kata Prabowo kan? Iya di depan saya bertiga. Sebelah saya Ketua MPR Muzani. Cuma yang kelihatan berdua mereka kan? Iya, betul. Sama kepala saya. Sama kepala dan samping wajahnya Prof Jimli. Makanya untuk yang tahu-tahu aja nih kalau bahasa anak mudanya, yang tahu-tahu aja, ini Prof Jimli nih jadi orang ketiga nih. Jadi saya bilang, biarin aja Pak. Itu dulu juga Obama tuh kampanye untuk Hillary. Itu cawe-cawe banget itu, tapi kalah dia bilang, ya kan? Kan Bapak kan nggak ikut kampanye kemarin. Cawe-cawe itu. Cawe-cawe itu ya bagi orang yang tidak suka, bagi yang suka, bagi yang pendukung nggak ada masalah, bagi yang pembenci masalah serius. Tapi sebenarnya itu, ada 2 pertanyaan nih Prof untuk Prof Jimli. Anda cukup setuju apa nggak setuju kalau memang sebenarnya persepsi orang sampai sekarang merasa bahwa Pak Jokowi masih cawe-cawe itu, Prof? Dan yang kedua, kalaupun iya, apakah secara ketatanegaraan dan secara political ethics itu juga menyalahi etika politik? Menurut kalau gimana? Kalau menurut saya ya, Pak Jokowi itu ngapain selama 5 tahun ini pasti dianggap akan memperkuat Wapres. Karena ada Wapres di situ, maka makin populer dia, ya kan? Politik gorong-gorongnya, misalnya gitu, itu akan dikaitkan dengan Gibran. Itu juga Gibran kan, dia bikin lapor Wapres itu. Iya, lapor Mas Wapres. Ya kan? Karena masih banyak orang yang belum, yang tidak suka gitu. Ya, sebagian karena memang bukan pemilih, tapi sebagian karena kesel gara-gara ya itu tadi yang putusan MK itu, ya kan? Nah, dia anggap ini kolusi, nepotisme dan sebagainya. Pak Harto 32 tahun baru di ujung kelihatan ada KKN-nya, ya kan? Ini baru 10 tahun, cepet banget gitu. Jadi pokoknya banyak sekali yang marah dan benci, dan kayaknya selama 5 tahun sampai 2029 kayaknya akan terus. Kayaknya, ya, feeling saya. Tapi ada hukum alam. Akan terus itu maksudnya gimana, Prof? Ya, pembenci ini nggak akan berhenti. Oke. Akan marah terus. Cuma diem aja dibilang cawe-cawe lah. Ya, ada sunnatullah. Hukum alam. Hukum alam. Bahasa agamanya sunnatullah. Ya, hukum Tuhan nih. Jadi semakin banyak pembenci, itu akan muncul semakin banyak pemuja. Dan boleh jadi sama banyak. Itu sama banyak antara iblis, setan, sama malaikat itu. Makin banyak iblisnya, makin banyak malaikatnya. Oh, berarti iblis-iblis kayak gini nih nggak jangan dikurangi juga, Prof. Karena pasti orang baik dan orang malaikat itu lebih banyak. Karena tiba-tiba di medsos itu, ya, kayak misalnya di YouTube, itu bermunculan anak-anak muda, ada ibu-ibu, ada cewek-cewek cantik-cantik gitu. Kayaknya nggak pemain baru.
saya kok nggak yakin bahwa itu diorganisir. Itu alamiah aja. Membela Jokowi bukan main. Nah, Yang membenci juga sama kerasnya. yang membenci itu makin banyak, makin emosional. Yang ini juga makin banyak, makin emosional, makin banyak. Karena itu sunatullah. Sunatullah. Maka ini orang makin banyak pembenci, makin menjadi pusat pembicaraan, bahkan di seluruh dunia dibicarakan. Ya itu plus minusnya, ya kan dalam politik yang penting terkenal dulu, karena terkenal itu mahal. Oke, nah jadi ini harus jadi bahan evaluasi bagi para pembenci ataupun pemuja. Betul. Anda kalau mau itu udah nggak usah dibicarakan lagi, dia kan sudah mantan. Fokuskan perhatian pada kebijakan pemerintah, jangan pada orang, jangan pada orangnya, jangan Gibrannya. Gibran itu jangan dilihat sebagai orang, tapi dia wapres, institusi. Jadi kita bicara ide, kebijakan, jangan mengenai orang lagi, emosi tidak keruan gitu loh. Sebab makin banyak pembenci, pemuja ini bermunculan dari mana-mana. Baik yang diorganisir maupun yang tidak. Saya rasa yang tidak diorganisir lebih banyak. Gitu loh. Ya saya tidak tahu apa masih ada yang terorganisir. Tapi kira-kira sama itu banyaknya. Jadi, muncul ini hukum sunatullahnya, hukum alamnya, Prof. Iya. Jadi kalau dianggap kita mau kritik Jokowi habis-habisan, kemudian kok Jokowi makin terkenal gitu. Kalau belusukan makin rame. Itu juga bisa menimbulkan frustasi. Makin marah. Ya.